Seringkali kita amati respon dan kebijakan Presiden Prabowo terhadap berbagai peristiwa dan permasalahan seperti hilang sinyal, terputus dari realitas dan deliberasi publik, mengabaikan riuh kegelisahan di tengah masyarakat banyak Indonesia. Seperti klaim statistik MBG yang lebih sering bernuansa positif sehingga mengecilkan dan sekaligus menormalisasi di saat yang bersamaan berbagai permasalahan di lapangan yang seharusnya menjadi objek evaluasi mendesak. Sehingga relasi yang muncul adalah karena pemerintah merasa tidak perlu ada evaluasi, maka kitalah yang harus mengevaluasi pikiran kritis kita dengan cara memaklumi keracunan MBG yang terjadi di mana-mana. Atau mempercayai kuantitas dan kualitas MBG itu sudah baik dan berstandar tinggi. Atau menerima keputusan jika anggaran pendidikan dipotong ratusan triliun demi MBG. Perjanjian dagang dengan Amerika Serikat sebagai contoh selanjutnya adalah sebuah kekeliruan logika yang brutal karena mutlak menempatkan Indonesia ke dalam posisi yang terjajah total. Apakah Presiden Prabowo benar-benar telah membaca baris demi baris isi perjanjian 45 halaman tersebut? Di dalamnya, Indonesia dituntut untuk melaksanakan 200 lebih kewajiban, sedang Amerika Serikat hanya dituntut melaksanakan tak lebih dari 9 kewajiban. Intinya, perjanjian tersebut adalah perjanjian menjajah dijajah. Yang dijajah harus mengizinkan 99% produk yang berasal dari negeri yang menjajah masuk tanpa tarif sama sekali. Yang dijajah tidak boleh banyak tanya perihal sertifikasi, kesehatan, kelayakan, kehalalan, berbagai macam produk dari yang menjajah. Dan harus melonggarkan hingga meniadakan berbagai sertifikasi yang sudah berjalan tahunan di negeri yang dijajah. Yang dijajah harus mentransfer data pribadi rakyatnya, yang memungkinkan yang menjajah untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengklasifikasi rakyat yang dijajah. Dan karena menguasai data yang dijajah, yang menjajah akan membangun digital panopticon, di mana yang menjajah dapat mengawasi sepanjang waktu yang dijajah, yang secara tidak langsung akan mengontrol penuh perilaku yang dijajah. Digital panopticon adalah bayi yang dewasanya akan menjadi digital colonialism, yang melalui data serta infrastruktur dan platform digital akan mendominasi, mengontrol, dan mengeksploitasi politik, ekonomi, dan budaya negeri yang dijajah. Dan belum selesai, dalam perjanjian tersebut, yang dijajah harus membeli berbagai produk bernilai miliaran dolar dari yang menjajah. Sekali lagi, hilang sinyal di sini. Amerika Serikat seperti sedang menulis buku takdir untuk masa depan Indonesia. Dan celakanya, pemerintah Indonesia seperti dengan senang hati menerima buku takdir buatan neo-imperialis tersebut yang nyata-nyata melucuti kemerdekaan. Menjadi anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Trump adalah contoh selanjutnya yang setali tiga uang hilang sinyalnya. Bagaimana mungkin kita akan membawa perdamaian dan stabilitas di Gaza melalui dewan yang dibentuk dan diketuai sendiri oleh Trump, yang kita tahu sangat pro-Israel dan tidak pernah pro-Palestina. Padahal Indonesia sendiri sejak Januari 2026 adalah Presiden Dewan HAM PBB. Mengapa pemerintah Indonesia tidak mengoptimalkan forum tersebut sebagai alat perjuangan untuk rakyat Palestina yang telah jelas dirampas hak asasi manusianya? Apa gerangannya membuat hilang sinyal di Hambalang? Apakah bukit-bukit di sekitar Hambalang yang menghalang-halangi? Atau ada sebab lainnya? Tapi di era serba digital saat ini, Pak Presiden seharusnya bisa lebih mudah mengakses informasi dan menyerap aspirasi. Kalau hilang sinyal seperti ini berlangsung berkepanjangan, kita khawatir akumulasi aspirasi yang tidak kesampaian akan menjadi bom waktu yang akan mengguncang stabilitas negeri ini, yang gejalanya sudah mulai kita lihat. Untuk itu, saya berharap Presiden Prabowo bisa bergegas menyambung sinyal yang hilang untuk mendengar berbagai informasi dan kondisi di lapangan. Jika memang ada bukit-bukit di sekitar yang menghalangi sinyal untuk datang, sebagai seorang presiden yang merdeka, tentu tidak sulit bagi Bapak untuk mencari puncak yang lebih tinggi. Semoga sinyal yang hilang segera kembali ke Hambalang.